Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya semoga Anda semua mendapat keselamatan, keberkatan, dan keajaiban yang nyata, juga kesuksesan ada di pihak Anda ya. Tentunya diiringi dengan kesehatan, sukses, dan sehat. SS. Senang, sehat, sukses, selamat. Menelusuri jejak alam bawah sadar Aries. Jadi Aries ini memiliki alam bawah sadar. Yuk kita telusuri alam bawah sadar Aries. Yuk kita telusuri bagaimana alam bawah sadar Aries. Ini sangat penting ya, mengolah, memanage, mengelola, mengatur, menyalurkan alam bawah sadar, dan bahkan menyadari alam bawah sadar itu sendiri. Apalagi dari zodiak yang berelemen Aries, yang berelemen api, berzodiak Aries maksudnya, maaf. Itu sangat unik dan berbeda ya. Aries ini memiliki alam bawah sadar, kekuatan internal batiniah yang bersifat batin. Iyah itu untuk sifat ya. Jadi kalau dikatakan batiniah, bersifat batin. Bersifat batin ini maksudnya tidak terlihat. Kalau jasadiah, ia bersifat jasad, maksudnya lahir yang tampak gitu. Nah, terkadang alam bawah sadar Aries ini justru tidak disadari, bahkan tidak dimengerti dan dipahami oleh Aries itu sendiri. Aries ini menyangka bahwa orang itu yang menerka dia, orang itu yang menebak dia, orang itu yang meramal dia, padahal dia sendiri sebenarnya yang memiliki pikiran ke situ, sehingga orang itu mengucapkan apa yang dipikirkan oleh Aries. Jadi ketika Aries merasakan, ketika Aries memikirkan, ketika Aries berbicara, ketika Aries bergerak, kemudian misalkan ada yang mengucapkan apa yang dipikiran Aries, ada yang mengucapkan apa yang ucapkan Aries, ada yang mengucapkan apa yang dirasakan Aries, ada yang mengucapkan apa yang diperbuat Aries. Sebenarnya itu Aries sendiri menyampaikan amanat alam bawah sadar yang bersifat batiniah ini kepada, mengumumkan seperti bewara, mengumumkan kepada batin-batin yang terhubung, batin-batin yang terkoneksi. Nah dari situ jadi disampaikanlah kepada Aries kabar dari Aries tersebut. Seperti contoh saya tadi memegang minyak ya, dari tempat saya pergi saya memegang minyak, atau semalam atau beberapa hari lah memegang minyak, beberapa hari. Kemudian adalah yang mengantarkan minyak ke sini, ke jalan, 6 botol tuh, 6 botol minyak. Atau saya memikirkan tikus kemarin malam saya memikirkan tikus. Baru tiba saja ke jalan, itu ada orang yang berbicara, tikus takutnya sama apa ya gitu. Ari berit sieuna kunaon, tikus itu bahasa Sundanya berit ya. Berit sieuna kunaonnya cenah abi digegel berit. Nah padahal saya malam tadi itu memikirkan takut digigit tikus. Ada tikus ya, ada tikus besar. Saya ada pikiran tuh takut digigit tikus. Waktu saya ke jalan tadi pagi, adalah orang yang berbicara seperti itu. Nah itu salah satu bisikan alam bawah sadar Aries. Mungkin dimengerti ya, dipahami. Jadi
itu saya namakan juga termasuk dalam firasat Guotien yang tidak disadari, firasat Guotien Aries yang tidak disadari. Nah ini mesti bisa diolah. Jika Aries bisa mengolah hal-hal seperti ini, itu luar biasa ya Aries ini. Dia bisa menjadi cenayang paranormal yang betul-betul paranormal ya, atau peramal yang betul-betul peramal gitu. Tapi tidak menguangkan. Aries ini baik, tidak suka menguangkan. Kalau saya tidak baik, kalau Aries ini baik, tidak suka menguangkan. Menolong. Hanya saya yang perlu digarisbawahi, yang dipentingkan di sini adalah menyadari alam bawah sadar itu, menyadari bisikan-bisikan seperti bisikan gaib itu atau yang bersifat batiniah itu. Jadi apa yang terkadang dari ucapan Aries itu terjadi, apa yang dipegang oleh Aries itu nanti berupa isyarat yang akan nanti disampaikan oleh orang lain, yang akan nanti terjadi. Apa yang dirasakan oleh Aries, apa yang dipikirkan oleh Aries itu nanti sebagai gambaran, sebenarnya cerminan bagi orang-orang yang nanti akan terjadi demikian. Melihat masa depan, melihat hanya saja tidak disengaja. Nah makanya untuk menelusuri alam bawah sadar Aries ini mesti memang disadari. Mesti disadari oleh kita. Coba saja Anda misalkan memegang sayuran, nanti ada yang bertanya tentang sayuran yang Anda pegang. Contoh, Anda memegang buah, nanti ada yang bertanya tentang hubungan tentang buah tersebut, pokoknya yang berhubungan dengan buah tersebut. Contoh lagi, Anda mengucapkan apa saja, coba. Tapi yang tidak disengaja ya, atau yang disengaja juga bahkan jadi koneksi batin. Ini seperti bewara, seperti pengumuman, seperti apa ya, seperti cermin yang memantulkan berbagai cahaya ke sana ke sini, ke kiri ke kanan begitu. Cermin prisma ya, seperti cermin prisma 6 dimensi atau 5 dimensi atau 4 dimensi begitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Aries, apa yang dibicarakan oleh Aries itu nanti bakal ada hikmah begitu. Pahami tidak? Seperti tadi saya tentang tikus ya, tiba-tiba ada yang berbicara tikus. Baru saja berapa jam lah saya perjalanan dulu naik motor yang berbicara tentang tikus. Jadi apa yang dibicarakan oleh hati saya itu nanti orang itu yang membicarakan. Nah tadi lagi saya dalam hati saya tanya orang ya yang sedang lewat, mau kemana, begitulah pokoknya, kurang lebihnya begitu. Dalam hati saya, contoh ya, tapi memang kenyataan dalam hati saya pengen minta rokok. Maaf ya, jangan ditiru. Dalam hati saya toma itu ya, pengen dikasih itu toma. Dalam hati saya itu pengen meminta rokok, tiba-tiba dia sudah jalan, pulang lagi, ini rokok nih, sana. Nah, loh kok mendengar? Itu seolah-olah dia tuh mendengar, padahal itu bisikan dari batin ke batin. Batin saya menyampaikan kepada batin dia bahwa saya ini pingin merokok. Itu balik lagi tuh, sudah jalan ke sana, balik lagi. Atau seperti tadi, kalau saya misalkan nggak dapat uang, saya nggak akan ke suatu tempat lah, begitu ya, ke suatu tempat. Saya ada yang sakit, saya pingin nengok membelikan buah pir ya. Tadi tuh berpikiran gitu, kalau saya nggak dapat uang, saya nggak akan pergi nih, kayaknya nggak ada buat belinya begitu. Contoh ya. Tiba-tiba tadi ada yang transfer tuh. Makasih. Semoga sehat. Ada yang transfer, berarti saya pergi ke sana nengok. Baru saja dibisikkan itu terjadi. Ini sekedar contoh ya, tapi nyata. Saya tidak berbohong ya, jadi nyata. Nah begitu istilahnya. Jadi ada bewara batin, seolah-olah ada pengumuman batin, ada pemberitahuan batin, ada yang menolong. Apakah itu berupa peri, ataukah berupa makhluk halus, ataukah misalkan ya apapun itu begitu, ataukah dari batin ke batin menyampaikan, ataukah bangsa ruhania.
yang kita tidak menyadari, atau kita bilang sebagian dari alam bawah sadar. Nah, ini perlu kita menyadari. Sebagai apa hikmahnya untuk menyadari ini semua? Adalah sebagai wujud syukur kita. Wujud syukur kita bahwa kita itu tidak sendiri. Pikiran itu makhluk, sama makhluk pikiran juga. Kenapa makhluk? Karena diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu makhluk, gitu ya, paham? Nah, begitu menelusuri alam bawah sadar, mungkin Anda akan menyadari apa yang Anda ucapkan nanti jadi cerminan orang lain, apa yang Anda lihat, apa yang Anda gerakan tangan, gerakan Anda melangkah kemana, ke suatu tempat, bahkan ke rumah makan, atau kemana, ke jalan, ke emperan toko, atau kemana, ke mall. Nah, itu jadi gambaran batin. Coba saja nanti ada yang berbicara tentang itu sama pembicaraan Anda, gerakan Anda, pokoknya bahkan mimpi Anda itu gitu. Sejadi gitu ya. Paham ya? Semoga saja paham. Itu mesti disadari, itu hikmahnya buat Anda sendiri, kemajuan Anda sendiri. Kalau saya sudah biasa begini, saya tidak ingin maju, tidak ingin mundur gini saja. Kalau maju nanti tinggal menunggu mundur. Takutnya begitu, kalau mundur nanti kan tinggal pengen maju. Kalau maju tinggal pengen mundur. Kalau yang sudah kaya tinggal nunggu miskinnya loh. Tapi jangan ya, semoga tambah hartanya, tambah kaya, tambah semuanya, tambah kaya, tambah banyak harta, banyak uang untuk tolong menolong begitu. Tapi kalau misalkan ya begitulah. Semoga Anda bisa mengambil manfaat ya. Amin.